Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Galih Hermawan selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Fitur. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar yang berjudul Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi Gojek menggunakan Support Vektor Mesin atau SPM dan Ekstraksi Fitur TF-IDF. Kelompok kami beranggotakan Virgi Budiarto, Rakastia Pramodya, dan Thierry Henry Hasiholan. Presentasi ini akan membahas latar belakang penelitian, konsep dasar metode yang digunakan, proses pengolahan data, hasil evaluasi, hingga kesimpulan dan saran pengembangan. Kemudian lanjut ke latar belakang. Gojek merupakan salah satu aplikasi layanan yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia setiap harinya. Pengguna memberikan berbagai macam ulasan melalui Google Play Store. Ulasan tersebut dapat berupa pujian terhadap pelayanan yang diberikan, maupun keluhan mengenai error, harga, waktu pelayanan, dan kendala teknis lainnya. Feedback dari pengguna ini sebenarnya sangat penting karena dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki layanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun, karena jumlah ulasan sangat banyak dan terus bertambah, proses analisis secara manual akan membutuhkan waktu serta tenaga yang cukup besar. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem otomatis berbasis machine learning yang dapat membantu mengelompokkan ulasan pengguna berdasarkan sentimennya secara lebih cepat dan efisien. Lanjut ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Permasalahan pertama adalah bagaimana pengaruh normalisasi bahasa slang atau bahasa tidak baku terhadap proses analisis sentimen ulasan aplikasi Gojek. Permasalahan kedua adalah seberapa efektif algoritma support vektor mesin dengan kernel linear dalam mengklasifikasikan sentimen dari ulasan pengguna. Selain itu, kami juga ingin mengetahui bagaimana peranan ekstraksi fitur TF-IDF dalam mengubah data teks menjadi data numerik yang dapat diproses oleh model klasifikasi. Lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah model machine learning yang mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan sentimen dari ulasan aplikasi Gojek. Dalam penelitian ini, kami mengimplementasikan kombinasi antara metode ekstraksi fitur TF-IDF dan algoritma support vektor mesin dengan kernel linear. Setelah model selesai dibuat, performanya diukur menggunakan beberapa metrik evaluasi, yaitu akurasi, presisi, recall, dan advance score. Penggunaan beberapa metrik tersebut bertujuan agar penilaian model tidak hanya berdasarkan jumlah prediksi yang benar, tetapi juga melihat ketetapan dan kemampuan model dalam mendeteksi setiap kelas sentimen. Lanjut ke analisis sentimen. Analisis sentimen merupakan proses untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan opini atau emosi yang terdapat di dalam sebuah teks. Secara umum, sentimen dapat dibagi menjadi positif, negatif, netral. Sentimen positif biasanya berisi pujian atau kepuasan, sedangkan sentimen negatif biasanya berisi keluhan atau ketidakpuasan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan machine learning, artinya model akan mempelajari pola kata dari kumpulan ulasan yang sudah memiliki label. Setelah proses pembelajaran selesai, model dapat digunakan untuk memprediksi sentimen dari data ulasan yang sebelumnya belum pernah dipelajari. Lanjut ke support vektor mesin. Secara sederhana, support vektor mesin bekerja dengan mencari sebuah garis atau bidang pemisah terbaik yang disebut sebagai hyperplane. Hyperplane tersebut digunakan untuk memisahkan data yang berasal dari kelas berbeda. SPM akan mencari pemisah yang mempunyai jarak atau margin paling besar dari data-data terdekat pada masing-masing kelas. Pada penelitian ini, kami menggunakan SVM dengan kernel linear karena data teks hasil ekstraksi TF-IDF mempunyai jumlah fitur yang tinggi dan sebagian besar nilainya berupa 0. SPM linear cocok digunakan untuk kondisi tersebut karena relatif sederhana, efisien, dan memiliki kemampuan generalisasi yang baik dalam klasifikasi data teks. Lanjut ke TF-IDF. Setelah memahami SPM, selanjutnya
ke TF IDF. TF IDF merupakan singkatan dari term frekuensi dan inverse dokumen frekuensi. Term frekuensi atau TF digunakan untuk mengukur seberapa sering sebuah kata muncul di dalam suatu dokumen atau satu ulasan. Sementara itu, inverse dokumen frekuensi atau IDF digunakan untuk memberikan bobot berdasarkan tingkat kelakaan sebuah kata di seluruh kumpulan dokumen. Kata yang sering muncul di satu ulasan tetapi jarang ditemukan pada ulasan lainnya akan mendapatkan bobot yang lebih tinggi, sedangkan kata-kata yang terlalu umum akan mendapat bobot yang lebih rendah. Melalui proses ini, teks ulasan yang awalnya berbentuk kalimat dapat diubah menjadi vektor angka. Vektor inilah yang nantinya digunakan sebagai input untuk model SPM. Lanjut ke penelitian terkait. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, kombinasi antara SPM dan TF-IDF sudah banyak digunakan untuk melakukan klasifikasi sentimen pada data teks. Beberapa penelitian pada ulasan aplikasi, layanan transportasi, dan e-commerce menunjukkan bahwa metode SPM dengan TF-IDF dapat menghasilkan tingkat akurasi yang cukup tinggi. SPM memiliki performa yang baik karena mampu menangani data teks dengan jumlah fitur yang sangat banyak dibandingkan dengan beberapa metode lainnya. SPM linear juga memiliki proses klasifikasi yang relatif efisien. Oleh karena itu, pada penelitian ini kami memilih kombinasi TF-IDF dan SPM linear karena dinilai efektif dan sesuai untuk mengolah data ulasan aplikasi Gojek. Lanjut ke dataset. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui proses scraping dari Google Play Store. Kami mengambil sekitar 1.000 ulasan terbaru dari pengguna aplikasi Gojek sebagai sumber data utama penelitian. Data mentah yang diperoleh berisi teks ulasan serta metadata yang berkaitan dengan ulasan pengguna. Selanjutnya, proses pelabelan sentimen dilakukan secara otomatis berdasarkan rating atau jumlah bintang yang diberikan oleh pengguna. Rating 4-5 dikategorikan sebagai sentimen positif, rating 3 dikategorikan sebagai netral, sedangkan rating 1-2 dikategorikan sebagai sentimen negatif. Setelah dataset diperoleh dan diberi label, data kemudian masuk ke tahap pre-processing sebelum digunakan dalam proses ekstraksi fitur dan pelatihan model. Demikian penjelasan dari saya mengenai latar belakang, tujuan penelitian, konsep dasar FSPM dan TF-IDF, serta dataset yang digunakan. Selanjutnya tahapan pre-processing, ekstraksi fitur, pemodelan SPM, hasil evaluasi, dan kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya, Virgip. Kepada Virgip, dipersilahkan. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya pada tahapan pre-processing text. Pada slide ini, kami menjelaskan tahap awal olah data yaitu pre-processing. Proses ini terdiri dari 3 langkah utama, yaitu pertama, scaffolding dan cleansing untuk membersihkan dokumen dari angka atau simbol. Kedua, stop word removal untuk membuang kata hubung. Dan ketiga, stemming untuk menggunakan library sastrawi untuk mereduksi kata ke bentuk dasarnya agar data konsisten sebelum dibobotkan. Selanjutnya adalah tahap rekayasa fitur menggunakan TF-IDF. Teks yang telah bersih dikonversi menjadi matriks bobot numerik. Nilai TF mengukur seberapa sering kata muncul, sedangkan IDF memfilter kata yang terlalu umum. Matriks fitur numerik adalah yang menjadi masukan atau input utama di bagian algoritma klasifikasi. Data pemodelan, data dibagi dengan rasio 80/20. Untuk training dan testing, kami memilih algoritma SPM dengan kernel linear karena terbukti efektif menangani fitur teks yang berdimensi tinggi atau high dimensional space dan mampu memisahkan kelas sentimen dengan margin terbaik. Berikut adalah hasil pengujian model pada data testing. Model berhasil mencapai akurasi sebesar 86,87%. Dan nilai presisi 89,41%. Nilai F1 score sebesar 85,39% menunjukkan bahwa model kami memiliki keseimbangan yang sangat baik antara presisi dan recall dalam mengklasifikasikan sentimen. Dari pembahasan hasil, kami menemukan bahwa pembersihan kata slang atau bahasa gaul sangat krusial dalam meningkatkan akurasi model. Melalui word
Cloud, kita juga dapat melihat secara visual kata kunci utama yang paling sering dikeluhkan maupun dipuji oleh pengguna Gojek. Kami juga mencatat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu tantangan pada pendeteksian kalimat sarkasme atau bahasa gaul ekstrim, adanya ketidakseimbangan jumlah data antar kelas, serta waktu komputasi stemming bahasa Indonesia yang lumayan memakan waktu. Kesimpulannya, kombinasi metode TF-IDF dan SPM linear terbukti sangat efektif untuk klasifikasi sentimen ulasan Gojek dengan akurasi akhir 86,67%. Pre-processing data terbukti memegang peranan paling penting dalam keberhasilan model ini. Di saran pengembangan, untuk pengembangan selanjutnya, kami menyarankan penanganan data imbalance menggunakan teknik smooth, uji coba arsitektur berbasis deep learning seperti Indobird, serta penambahan fitur otomatis untuk mendeteksi sarkasme. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Gali Hermawan. Waktu dan tempat kami kembali pertanyakan di untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Baik, selanjutnya akan demo aplikasi oleh rekan saya, Thierry Henry Hasiolan, dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mendemokan program yang kami buat. Untuk yang pertama, di sini wajib menginstal library yang dibutuhkan. Bisa dilihat library yang kami install yaitu Google Play Scraper, Outlook, MATLAB Cyber, lalu Pandas, dan RE. Untuk kebutuhan data, kami melakukan ekstraksi atau scraping secara langsung menggunakan library Google Play Scraper. Kami berhasil mengumpulkan 1.000 ulasan terbaru dari Google Play Store. Fokus utama kami pada dataset ini ada pada kolom teks ulasan dan skor rating yang diberikan oleh pengguna. Contohnya seperti ini. Lalu proses selanjutnya itu adalah proses pembersihan teks. Hmm, Kami membersihkan teks menggunakan library Sastrawi. Proses pembersihan ini meliputi scaffolding, menghapus angka dan tanda baca, menghilangkan stop word, hingga melakukan steaming agar kata kembali ke bentuk aslinya. Lalu data yang kosong setelah dibersihkan juga langsung kami buang agar dataset benar-benar bersih. Dan ini hasil pembersihan teks yang kami lakukan. Lalu selanjutnya ke tahap pemodelan AI. Teks yang sudah bersih kami ubah menjadi representasi angka menggunakan metode TF-IDF, Vectorizer. Setelah itu dataset kami bagi dengan proporsi 80% untuk data training, lalu 20% untuk data testing. Sebagai algoritma klasifikasi utama, kami memilih support Vector Machine atau SVM dengan kernel linear. Lalu selanjutnya hasil dari pelatihan model AI kami, di mana model yang kami bangun menunjukkan performa yang sangat baik. Bisa dilihat hasil evaluasi kinerja model AI kami dan akurasi 88%, presisi 92%, recall 80%, advance score 88%. Lalu selanjutnya, sebagai pendukung analisis, kami juga membuat beberapa visualisasi. Yang pertama ada bar chart di sini, yang di sini mendeskripsikan distribusi sentimen ulasan Gojek, yang di mana perbandingan proporsi jumlah ulasan positif dan negatif. Lalu kami juga melampirkan confusion matrix untuk memperlihatkan detail tebakan benar dan salah dari model AI kami. Lalu yang terakhir yaitu workload. Kita bisa melihat kumpulan kata yang paling sering muncul di sentimen positif dan sentimen negatif. Bisa dilihat di layar.
Visualisasi ini tentunya sangat berharga untuk menarik insight bisnis dan lalu di sini ada pengujian model, bisa dilihat untuk tebak sentimen kami buat 3 tebak sentimen dengan kalimat seperti ini. Dan ini hasil dari tebakan si model AI tersebut. Untuk demo program kami sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.